Ada apa di perpustakaan IAIN Kediri? Terdapat fasilitas, sumber daya manusianya, dan layanan koleksi. Nah, fasilitasnya terdiri dari gedungnya di lantai 4. Di situ disediakan loker. Loker adalah tempat penyimpanan tas, topi, jaket, itu fasilitasnya. Ruang baca, ruang diskusi, ruang belajar mandiri, auditorium, VIV, kafe kita, dan musola dan fotokopi. Musola terdiri dari biar jamaah nanti bisa mencapai 50 bahkan sampai 75. Di ruang lantai 1 terdapat ruang loker. Ruang loker, ruang kepala perpustakaan, ruang administrasi keanggotaan, ruang tamu, ruang pengolahan, ruang literasi informasi, ruang belajar, musola, dan toilet. Sumber daya manusia. Di perpustakaan IAIN Kediri terdiri dari 15 tenaga pengelola layanan perpustakaan. Terdiri dari 10 pustakawan dan 5 tenaga teknis. Format dan jenis koleksi. Untuk format, koleksi cetak, buku, majalah, jurnal, koran. Koleksi digital, pustaka digital. Jenis koleksi umum itu buku, koleksi referensi itu kamus, ensiklopedi, and index, dan lain-lain. Ada kitab kuning, ada koran terjemah, dan lain-lain. Klasifikasi pengelompokan koleksi. Klasifikasi DDC itu 00 untuk karya umum, 100 untuk filsafat dan disiplin terkait, 200 tentang agama, 300 tentang ilmu sosial, 400 bahasa, 500 ilmu murni, 600 ilmu terapan, 700 kesenian, 800 sastra, dan 900 geografi dan sejarah. Kelompok klasifikasi koleksi subjek Islam tentang Islam yaitu yang pertama ada 20 nomor klasifikasi. 2x0 tentang Islam atau umum. Yang 2x1 tentang Al-Quran dan ilmu yang berkaitan. Yang 2x2 tentang hadis dan ilmu yang berkaitan. 2x3 aqaid dan ilmu kalam. Nomor koleksi klasifikasi 2x4 tentang fikih. Nomor klasifikasi koleksi 2x6 tentang sosial dan budaya Islam. Nomor klasifikasi 2x7 tentang filsafat dan perkembangan. 2x8 tentang aliran dan sekte dalam Islam. Yang nomor klasifikasi 2x9 tentang geografi dan sejarah. Tentang label dan susunan koleksi DIRA. Ini keterangannya, perpustakaan IAIN Kediri, ini pemilik koleksi. 2x.7.5 ini nomor kelas yang tadi sudah kita sampaikan, ini nomor klasifikasi untuk mencari buku yang dibutuhkan. Kemudian MAD ini 3 huruf pengarang. Kemudian yang B huruf pertama judul. Bisa dicontohkan yang seperti ini. Di buku ini ada label ini. Arti warna label buku. Label buku bisa dipinjam selama 14 hari. Label buku putih dibaca di tempat dan difotokopi. Label oranye hanya dibaca di tempat dan fotokopi. Kemudian jam buka layanan.
Jam buka layanan kita ini adalah jam buka layanan di hari normal sebelum pandemi. Jadi hari Senin sampai Kamis jam 8 pagi sampai jam 16 sore. Istirahat tetap jam 12 sampai jam 1 istirahat. Buka lagi sampai jam 1 sampai jam 16 sore. Hari Jumat jam 8, istirahatnya jam 11.30 sampai jam 1, buka lagi sampai jam 16.30. Hari Sabtu kita buka setengah hari dari jam 8 sampai jam 12. Nah, ini selama pandemi kita buka mulai pukul 8.30 sampai 13.00. Kecuali Jumat tutup pukul 11. Nah, jenis layanan. Yang pertama adalah layanan loker. Layanan loker ini untuk menyimpan tas, topi, jaket. Nah, bagi Anda yang membawa uang, yang membawa HP, yang membawa laptop, lebih baik ini dibawa naik, dibawa ke lantai 2 atau lantai 3. Kemudian layanan administrasi. Layanan administrasi tadi ada di lantai 1, dari pintu utama, ruang pertama yang sebelah kiri. Kalau layanan administrasi berhubungan dengan surat masuk, keluar, surat bebas pustaka, pembuatan kartu anggota, mereset password. Kalau panjenengan semua lupa password, nanti bisa datang ke administrasi dan juga aktivasi KTA. Jadi kartu yang panjenengan dapatkan dari sebelum panjenengan pakai, lebih dahulu harus diaktifasi di layanan administrasi. Kemudian layanan sirkulasi buku. Layanan sirkulasi buku ada di lantai 2. Bagi Anda nanti yang mau mengembalikan buku, Anda bisa menuju ke lantai 2. Dan perpanjangan peminjaman buku juga ada di lantai 2 di bagian pengembalian. Kemudian layanan koleksi umum. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa semua layanan, semua koleksi yang ada di lantai 2 itu bisa dipinjam. Di lantai 2 ada tadi ruang katalog dan juga pengembalian, dan koleksi yang bisa dipinjam ada di lantai 2. Kemudian layanan skripsi. Layanan skripsi berupa koleksi skripsi, tidak bisa dipinjam, hanya bisa baca di tempat dan difotokopi. Yang terakhir, layanan koleksi referensi, ini berisi kitab, ensiklopedi, kamus, biografi, dan sejenisnya, ini tidak bisa dipinjam, hanya bisa difotokopi. Kemudian jelasan yang kedua, layanan jurnal dan majalah, baca di tempat dan fotokopi. BI Corner, ini hibah tadi, hibah dari Bank Indonesia, berisi koleksi buku ekonomi. Tempatnya juga lumayan bagi Anda yang mau mengerjakan tugas-tugas. Ini ruang di layanan BI Corner, layanan apa? Tempatnya sejuk, bisa dipakai untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Ini ruangnya enak. Ada di lantai 2, di tempatnya di depan koleksi umum. Kemudian layanan pesantren corner, koleksi tentang pesantren yang ada di Kediri, baik itu mengenai kitab-kitab yang dikarang oleh kiainya, nanti ada di lantai 2. Kemudian layanan virtual library, layanan tentang penggunaan komputer, internet, dan install Maktabah Syamilah. Yang terakhir, layanan similarity check.
memeriksa kesamaan karya ilmiah dengan karya yang terbit di internet. Jadi panjenengan nanti kalau misalkan skripsi, kalau Anda nanti misalkan skripsi panjenengan nanti sebelum panjenengan kumpulkan, ini lebih dahulu akan dicek di similarity check. Nah, misalkan karya panjenengan kalau kita memakai patokan 40%, misalkan karya panjenengan atau skripsi panjenengan nanti lebih dari 40%, dicek di similarity check, berarti Anda harus mengubah atau mengganti skripsi panjenengan. Nah, kalau misalkan di bawah 40%, otomatis skripsi panjenengan sudah bisa dilanjutkan atau bisa dikumpulkan. Nanti sebelum panjenengan menggandakan skripsi panjenengan lebih dulu, nanti dicek di similarity check atau di layanan Turnitin. Nah, ini ada langkah peminjaman buku seperti yang di video tadi sudah ditampilkan. Peminjamannya secara mandiri, tidak dilayani oleh petugas ya. Jadi nanti Anda akan diberikan kartu perpustakaan, kemudian dikasih PIN, ada PIN-nya juga ya. Ada ID-nya menggunakan NIM. Nah, di kartu itu ada tercetak barcode-nya. Barcode di kartunya. Nah, seperti yang ada di buku ini ya, barcode ini. Nah, di kartu juga ada barcode-nya. Kemudian ada PIN-nya. PIN-nya itu ada nanti di awal PIN-nya standar, kemudian harus dirubah. Dirubah sesuai PIN-nya masing-masing. Nah, jadi harus punya kartu atas namanya sendiri. Nah, untuk daftarnya nanti ada di akhir sesi ya. Anda bisa mengakses di websitenya Perpus untuk daftar menjadi anggotanya. Kemudian ini melakukan penelusuran buku menggunakan OPAK. OPAK itu katalog terpasang, katalog komputer. Online Public Access Katalog. Jadi ada di setiap layanan itu ada beberapa komputer untuk melakukan penelusuran koleksi ya. Kemudian koleksinya kalau sudah ketemu, kira, tadi yang dicatat adalah notasinya, klasifikasi berapa, misalnya tadi 2x7.5, mat D, tadi kan ya di opaknya ketemu itu, kemudian dicari di rak 2x7.5, setelah itu dibawa ke counter peminjaman mandiri, kemudian di scan, ada alat scan-nya. Nah, ini kebetulan saya punya contohnya. Yang tadi tampil di itu ya, nah seperti ini scannernya ya. Nanti di scan, nah seperti ini. Udah sering ke Alfamart atau Indomaret kan, nah seperti itulah nyekannya, nyekan bukunya ya. Kemudian kalau sudah nanti di stempel sendiri ya. Jadi kita memang peminjamannya itu mandiri. Jadi tidak dilayani oleh petugas memang. Jadi Anda harus bisa untuk mencari di opaknya bagaimana, kemudian di raknya juga bagaimana, kemudian proses peminjaman di counter peminjaman mandirinya seperti apa. Setelah itu keluar, di stempel dulu, baru melewati cek peminjaman. Jadi sebelum keluar nanti punya di scan di meja petugas yang ada di pintu keluar untuk memastikan bahwa buku tersebut sudah dipinjam melalui proses peminjaman yang benar. Kalau belum, harus diulangi lagi pinjamnya. Itu ya, mungkin ini kelihatannya ribet, tapi kalau Anda lihat video yang sudah diputar tadi, sebenarnya gampang. Mudah saja. Nah, kita lanjut nih ya, jumlah pinjaman bukunya. Ini untuk mahasiswa S1 sama S2 ya. Untuk yang tesis itu, mahasiswa S2, pasca sarjana juga. Tesis sama pasca. Jadi Anda bisa pinjam buku 4 buku selama 14 hari setiap orang ya. Setiap mahasiswa maksudnya. Kemudian untuk mahasiswa skripsi kalau sudah semester berapa? Semester 5. Anda sedang menyelesaikan skripsi, Anda bisa pinjam buku 6 buku. Itu pun untuk nambah dari 4 ke 6 itu Anda harus
lapor dulu ke ruang administrasi untuk penggantian status menjadi mahasiswa skripsi. Jadi kalau sudah semester 5 ya. Kalau tidak diganti ya sampai lulus Anda akan tetap pinjam bukunya hanya 4 buku saja. Tidak bisa 6. Nah, untuk mahasiswa S2 atau tesis, ini bisa pinjam bukunya 6 buku, selama 14 hari sama. Pasca juga sama 4 buku. Ini bedanya mahasiswa tesis sama pasca apa? Ya, jadi kalau butuh lebih dari 4 buku, berarti dikembalikan dulu 1 atau 2 bukunya, pinjam yang lain. Pinjam buku yang lain dulu, nanti seperti bergantian ya. Jangan menggunakan kartu mahasiswa lain, nanti diblokir oleh petugas. Kemudian tata tertib di perpustakaan. Ini saya pikir sama aja ya di perpustakaan di Kediri ataupun di tempat lain. Anda harus berpakaian rapi, bajunya pakai baju, saya nggak pakai baju. Kemudian jaga kebersihan dan sebagainya, ketertiban, menyimpan barang pribadinya di locker ya, tidak digeledakkan di mana-mana. Nggak mungkin ya yang mahasiswa IAIN Kediri pasti bisa lah ya, rapi, disiplin dan sebagainya. Nah, dilarang makan minum di ruang baca ya, di ruang baca memang masuk tidak boleh membawa makanan dan minuman. Nah, ini yang penting adalah menggunakan kartu untuk layanan perpustakaannya, kartunya milik sendiri. Jadi nanti untuk masuk ke perpustakaan itu Anda akan men-scan kartu untuk membuka pintu entry gate-nya. Jadi kalau nggak bawa kartu nggak bisa masuk ke lantai 2. Ya bisa di lantai 2 tapi nggak bisa masuk ke ruang layanannya karena pintunya otomatis membuka menutup sendiri dan membukanya itu dengan menggunakan kartu yang nanti diberikan oleh bagian administrasi ya. Itu harus di-scan di mesinnya entry gate-nya itu. Sanksi dan denda. Apabila terbukti melanggar peraturan, membawa bahan pustaka atau koleksi milik perpustakaan IAIN Kediri tanpa melalui prosedur. Setiap anggota atau pengunjung tidak diperbolehkan lagi menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan. Dan untuk denda keterlambatan pengembalian buku, yaitu Rp500 per hari per buku. Buku hilang atau rusak, segera melapor ke bagian pengembalian. Mengganti buku dengan judul dan pengarang yang sama atau mengganti uang seharga buku yang hilang atau rusak. Harus membayar biaya processing buku sebesar Rp15.000. Harus membayar denda keterlambatan apabila terdapat keterlambatan. Jadi kalau misalnya merasa buku yang dipinjam itu hilang, akan lebih baik segera melapor meskipun mungkin untuk mengganti ataupun memberikan uang ganti buku itu belum ada, itu laporan dulu karena kemungkinan juga buku tersebut dibawa orang lain dan dikembalikan ke perpustakaan itu juga bisa kalau ada yang menemukan. Jadi jangan ditunda-tunda, itu akan lebih baik langsung segera lapor. Link layanan online, ini untuk OPEK IAIN Kediri. Terus yang kedua ini untuk ETSIS IAIN Kediri. Yang ketiga repositori. Yang keempat buku-buku ini adalah untuk koleksi digital. Ini yang tadi saya sampaikan di awal dulu, sebelumnya pendaftaran anggota datang ke sini termasuk melalui pendidikan pemustaka ini dan baru akan dicetakkan kartu tersendiri selain kartu tanda mahasiswa, tapi mulai tahun ini sudah terintegrasi dengan kartu tanda mahasiswa. Pendaftaran ini otomatis menjadi anggota, jadi begitu kalian diterima dinyatakan sebagai mahasiswa IAIN Kediri, otomatis menjadi anggota perpustakaan. Tinggal menunggu aktivasi kartunya. Kartu mahasiswa sekaligus, ini kartu mahasiswa sementara, misalkan belum jadi, mungkin akan diberi
kartu mahasiswa sementara dari pihak akademik untuk digunakan mengakses perpustakaan. Mungkin belum pinjam ya, ini belum pinjam, baru mengakses untuk melakukan tur kunjungan. Oke, kalian bisa mengakses ini situs ini. Ini situs kita di library IAIN Kediri ACID, informasi seputar mahasiswa bisa diakses di ya, dengan mengklik link ini. Oke, tadi saya sampaikan untuk oke, saya stop dulu, saya coba yang ETSIS dan lain sebagainya. Ini model opak ya, online public access katalognya untuk mencari koleksi. Misalkan kata kunci apa, komunikasi di sini dicontohkan. Nah, 360 hasil dengan kata kunci komunikasi ini ya. Dan ini judul-judul yang ada di koleksi kita di antara 360 tadi. Misalkan cek ini sudah sesuai yang ingin kalian dapatkan atau cek salah satu misalkan. Koleksi skripsi. Nah ini nomor panggil ini. Nah, nomor panggil ini. Ini yang tertulis di label, Ini yang dicatat dan digunakan untuk mencari kera. Nah, judulnya nomor panggil. Ini opak, contoh opaknya yang bisa kalian akses di lantai 2 atau di beberapa titik yang ada di lantai di perpustakaan ini, atau bisa diakses dari rumah melalui opak itu tadi ya. Contoh opaknya, oh ya, skripsi. Tersedia, ada keterangan di bawahnya yang dilihat juga. Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan, no loan. Berarti ini koleksi. Oh, ini koleksi referensi. Kalau dicari di rak, ini mesti labelnya orange. KSKP ini koleksi skripsi. Koleksi skripsi mahasiswa dengan nomor induk ini. Skripsinya mahasiswa KPI dengan nama pengarangnya. Oke. Contoh opaknya, ini contoh repositori untuk mencari penelitian hasil karya Sivitas Akademika IAIN Kediri. Ini. Misalkan kalian spesifik ke jurusan yang kalian pelajari, ke fakultas kalian tertentu, kalian bisa mencarinya di menu browse. Lebih mudah karena spesifik ke masing-masing fakultas. Di ekonomi bisnis ya. Di fakultas syariah ada sekian judul, fakultas tarbiyah ada total 169 yang terbagi menjadi prodi-prodi ini. Misalnya klik salah satu di ekonomi syariah. FEBI di ekonomi syariah dari 53 judul ini, penelitian di angka tahun 2004 sampai 2021. 2022 baru 2 ini yang dimasukkan. Kepunyaan Arif Junaidi, penulis yang sama ini. Nah, semacam itu. Oke, untuk terusnya. Atau kita juga menyediakan alatnya untuk aksesnya, monggo silakan. Tapi ini salah satu link tempat sumber informasi juga secara online yang bisa kalian dapatkan, baik diakses di rumah maupun dari perpustakaan di ruang baca atau di ruang literasi informasi tadi. Karena di sini free wifi, jadi bisa dicari di sini. Untuk penelitian-penelitian yang terutama karya asing, dan saja ini, ini menu tool salah satu untuk pencarian referensi,
terutama untuk penelitian-penelitian. Ini salah satu database juga. Ini semacam OPAC. Ya, semacam OPAC tadi, tools untuk penelusuran karya-karya penelitian. Moraref, silakan. Punyanya Kemenak. Portal Garuda, ini punya Indonesia. Sama, ini tools, menu tools, pencarian untuk penelusuran karya-karya ilmiah nasional ini ya. Meskipun juga menyediakan link-link untuk mengakses masing-masing penyedia database penelitian ya. Oke. Demikian hal yang mungkin bisa saya sampaikan untuk mengenalkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Sedikit tentang perpustakaan, pengenalan mengenai fasilitas dan mungkin belum ke teknis ya, hanya ke kartu anggota, belum teknis bagaimananya, tapi bisa juga kalian akses di web kami tadi, ada videonya bagaimana cara melakukan peminjaman mandiri, termasuk visualisasi dari ruang-ruang yang kita punyai di setiap lantai. Ada di link itu tadi dan bisa kalian akses. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.